Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you're all doing well ya. Halo semuanya, halo para siswa, halo para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. So today we are going to learn about new material. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan materi yang baru ya. So as you can see on the screen, we are going to learn about simple present tense. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan simple present tense ya. Simple present tense merupakan salah satu tense di dalam bahasa Inggris yang seringkali digunakan ya. Nah, teman-teman semua, materi simple present tense ini itu masih di dalam materi bahasa Inggris kelas 8 semester 1 kurikulum merdeka, lebih tepatnya di dalam bab 0, the beginning atau permulaan ya. Oke, nah jadi ini masih di chapter 0 nih teman-teman ya, kita belajarnya ya, the beginning permulaan. Baik ya, simple present tense. Maybe you have known about this kind of tenses. Jadi teman-teman mungkin saja sudah mengenal ya untuk simple present tense ini atau tenses ini begitu ya. But even though you know about this kind of simple present tense ya, I think we should learn again ya. Jadi lebih baik kita belajar kembali ya to untuk meningkatkan pemahaman kita ya, to comprehend our understandings about this simple present tense. So everyone, are you ready to start our meeting today? Siap untuk memulai pertemuan kita pada hari ini? So without further ado, let's get started. Oke, jadi di sini ada beberapa kalimat begitu ya, ada beberapa tipe kalimat yang akan kita bahas menggunakan tensi simple present tense. Untuk yang pertama yaitu kalimat positif atau positive sentences. Nah, sebelum kita melangkah jauh untuk membahas terkait dengan positive sentences dan kalimat-kalimat atau tipe kalimat lainnya, it's better for me to remind you again that simple present tense is used to express, for example, our daily activities atau something that we usually do ya. Jadi lebih baik untuk menyampaikan bahwa simple present tense ini itu seringkali digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan kegiatan-kegiatan sehari kita ya, atau lebih tepatnya habitnya, kebiasaan kita seperti itu. Dan simple present tense ini juga kita gunakan di waktu sekarang seperti itu ya. Oke, nah kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Kita lanjut ya. Oke, di sini ada beberapa contoh kalimat menggunakan simple present tense di dalam bentuk kalimat positif. Untuk yang pertama ada I live in Kapuas ya. Saya tinggal di Kapuas. Kemudian he lives in Singkawang. Dia tinggal di Singkawang. She wants to be a doctor. Dia ingin menjadi seorang dokter. Kemudian rabbits eat carrots. Ya, kelinci makan wortel. Kemudian di sini juga ada they speak English in the classroom. Mereka berbicara bahasa Inggris di kelas. He likes guava. Dia suka jambu biji. They play futsal every Tuesday afternoon. Mereka bermain futsal setiap Selasa sore ya. Tuesday afternoon. Okay, everyone. Now, maybe do you have any question before we continue to the next type of sentence? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Now, if you have question, please feel free to write your question on the comment box below ya. Boleh sekali jika teman-teman semua itu memiliki pertanyaan terkait dengan positive sentence, itu boleh dituliskan di kolom komentar ya. Okay, let's continue.
Nah, the next type of sentence is negative sentences. Jadi untuk tipe kalimat selanjutnya yaitu kalimat negatif. Nah, bagaimana kita menggunakan kalimat negatif ini? Sebetulnya sama ya dengan kalimat positif, namun hanya tinggal kita tambahkan not saja, begitu ya. For example, this one. Dan maybe one more ya, apabila menggunakan kata kerja itu biasanya kita menggunakan kata bantu do atau does ya. Jadi kalau misalkan tidak berarti atau negative sentences berarti menggunakan not ya. Do not dan does not. Nah, bagaimana teman-teman mungkin confused ya, bingung. Jadi kita langsung saja melihat ke beberapa contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama ada I don't live in Bogor. Saya tidak tinggal di Bogor. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini I ya, setelah I itu ada kata kerja bantu do ya. Nah, karena I itu pasangannya do, jadi bukan I does, tapi I do, ya. Kemudian juga di sini menggunakan not, ya, karena negative sentence ya. Jadi I don't live in Bogor. Saya tidak tinggal di Bogor. Kemudian she ini menggunakan kata bantunya does, bukan do, ya. Jadi, she does not or she doesn't live in Bogor. Saya tidak tinggal di Bogor. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi untuk kata bantu ini itu ada dua ya di dalam simple present tense ini ada do dan does, di mana kalau do itu kita gunakan untuk pasangannya I, you, we, dan they. Ya, don't forget I, you, we, dan they. Nah, sedangkan kalau does itu merupakan kata bantu di mana kita gunakan untuk pasangannya adalah she, he, it, kemudian nama orang, ya nama orang, kemudian juga for example just one person, ya, so it uses does, ya. Okay, let's see. They don't have any homework today, or they do not have any homework today. Mereka tidak mempunyai pekerjaan rumah hari ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa they itu menggunakan do, bukan does, ya. Karena seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk pasangannya they adalah do, begitu ya. Atau pasangannya do, salah satunya adalah they. Oke, next adalah Monita doesn't walk to school every day. Monita tidak berjalan ke sekolah setiap hari. Nah, Monita merupakan person ya, a person ya, maybe a girl or a woman ya. So menggunakan kata kerja bantunya adalah does, jadi doesn't ya. Kemudian di sini juga ada my friend doesn't or my friend does not like rude people. Teman saya tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Nah, ini my friend hanya satu ya, singular ya, bentuknya itu adalah tunggal. Jadi menggunakan kata kerja bantu does, jadi does not atau doesn't. Berbeda halnya kalau misalkan teman-teman saya ya, jadi my friends ya, itu menggunakannya do bukan does ya. Jadi my friends do not like rude people. Teman-teman saya tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Kemudian di sini ada juga contoh lainnya adalah you don't listen to me. Kamu tidak mendengarkan saya, ya. You pasangannya adalah do, jadi you do not atau you don't, ya. Kemudian ada juga Banjarnegara is not in Kalimantan. Banjarnegara tidak terletak di Kalimantan, ya. As I said before or as we discussed before, ya. Jadi untuk ini menggunakan not ya, is not ya. Jadi Banjarnegara tidak terletak di Kalimantan. Okay everyone, so before we continue to the next type of sentence, maybe do you have any questions? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Okay, if you have a question, so please feel free. Yeah, you do not have to be worried or feel shy or anything because we just learn together in this platform. Yeah, we learned on this platform YouTube. Yeah, so yeah, just feel free to ask a question. Yeah, so we can discuss together.
Okay, if you do not have any question, let's move to the next part. So the next type of sentence is question sentences for yes or no answers. Jadi question atau pertanyaan-pertanyaan yang digunakan di mana jawabannya hanya ada dua ya, yes dan no saja. Yes, no, answer ya. Okay, let's see the examples here. The first example is, do you live here? Apakah kamu tinggal di sini? Jadi jawabannya maybe no, I don't atau yes, I do ya. Kemudian next, does she live here? Apakah dia tinggal di sini? Jadi jawabannya it can be yes, he does atau juga boleh no, he does not ya. Tidak, dia tidak tinggal di sini. Let's see the next example is, do they eat a lot? Apakah mereka makan banyak ya? So the answer will be yes or no ya. For example, yes, they do. Ya, mereka makan banyak. Or no, they do not. Or no, they don't. Tidak, mereka tidak makan banyak. Okay, let's see another example. Does she play takraw? Ya, apakah dia bermain takraw? Yes, he does. Ya, dia bermain takraw. Atau apabila dia tidak bermain takraw, maka jawabannya adalah no, he does not atau he doesn't. Ya, okay. The last example. Does your sister drink boba tea? Apakah adik perempuanmu atau saudara perempuanmu minum teh boba? Ya, apabila memang iya, you can say yes, my sister does. Ya, atau no, my sister does not. Okay, now maybe do you have any question, everyone, about question sentences for yes, no answer? Okay, please feel free to write down on the comment box below if you have questions. Yeah. Okay, let's move to the next part. It's about question sentences using WH words. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya yang menggunakan WH words ya atau WH kata-kata pertanyaan WH question ya, maybe you know about it ya. For example, what, when, why, where, how, who ya. Oke. Jadi menggunakan kata-kata ini di depannya ya. Siapa, who, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana ya. Oke. Let's see the examples here. The first example is, what do you like to do in your free time? Apa yang kamu suka lakukan jika sedang senggang? Nah, jadi penempatan WH words-nya ya, yang what, when, why, where, how itu di depan. Kemudian ada kata kerja bantu do atau does ya. Itu setelah WH word ya. What do. Nah, kemudian disambung ke kalimat selanjutnya, ke kata-kata selanjutnya. Ya, let's see another example here. Who do you go to school with? Ya, dengan siapa biasanya kamu pergi ke sekolah? Nah, you can see who ya. We place who at the beginning of the sentence. Jadi kita menempatkan who di sini itu di awal kalimat ya. Kemudian ada setelah who ini ada kata kerja bantu do. Mengapa do bukan does? Karena you ya, karena pasangannya adalah you ya. Oke, kemudian go to school with. Kemudian next adalah what time does she go to work? Jam berapa biasanya dia pergi bekerja? Nah, ini ada time ya. Kalau kita ingin menanyakan waktu ya atau jam, itu biasanya menggunakan kata-katanya what time ya. What time does? Nah, mengapa does? Karena he ya, bukan they, bukan I, bukan we ya, tapi he. Jadi he pasangannya adalah pasti does ya. Okay, let's see the other examples. Where does she buy groceries? Di mana dia biasanya membeli sayuran. Nah, ini menggunakan WH words-nya itu adalah where atau di mana. Ini rumusnya sama ya, where kemudian do atau does. Ini kebetulan she ya. Jadi she pasangannya adalah does. Jadi tentu saja setelah where adalah does ya. Where does she buy groceries? Kemudian ada juga why do we need to study? Mengapa kita perlu belajar?
Nah, ini menggunakan WH words-nya adalah why, mengapa. Ini sama rumusnya, setelah mengapa ada kata kerja bantu do atau does, kebetulan di sini adalah we, jadi do ya. Kemudian the last example is how does the machine work? Bagaimana mesin itu bekerja? Nah, you can see how ya. Itu satu-satunya di dalam WH words ya, karena how ya bagaimana. Rumus selanjutnya sama, how does the machine work. Nah, the machine berarti it ya di sini ya. Jadi pasangannya tentu adalah does karena it ya, the machine ini ya. Okay, everyone, I think that's all for today. Yeah, maybe do you have any questions about simple present tense? Yeah, if you have any question, you can just write down everyone on the comment box below. Yeah, so actually there are many kinds of sentences. Yeah, that we learned in the simple present tense. Yeah, for example, we learned about positive sentences, negative sentences. Yeah, and then yes, no questions, yeah, yes, no answers, yeah, and then WH words questions. Okay, everyone, I think that's all for today. Thank you so much for learning together about simple present tense. So I hope this video lesson can provide many benefits for us, yeah. Okay, everyone, once again, thank you so much. Let's close our meeting today by saying good day and goodbye. Good day and goodbye, everyone. Thank you so much. See you next time. Bye bye, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.